Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mei Aryastati, NIM 2520045 dari kelas Tulis Bahasa Inggris, metode penelitian kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya untuk tugas final exam atau UAS dari metode penelitian yang diampu oleh Pak Muntaman. Langsung saja saya jelaskan. Proposal ini berisi abstrak, kemudian background of study, formulation of the problem, significance of the study, literature review, previous study, research design, setting and participant, data collection, dan data analysis. Langsung saja kita yang pertama ada abstrak. Abstrak yang saya tulis di sini akan menjelaskan secara singkat bagaimana penelitian yang akan saya laksanakan, yang berisi pengenalan singkat seperti penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui apa, terus menggunakan metode apa, kemudian untuk siapa, dan disebutkan sedikit ke hasil dari penelitiannya. Contoh, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuannya dikasih tahu untuk mengetahui kecemasan berbahasa Inggris atau kecemasan menulis bahasa Inggris pada kelas, sampelnya disebutkan, atau respondennya kelas 9 MTS Taruna Al-Quran Sleman Yogyakarta, yang kemudian secara khusus untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang memberikan kontribusi terhadap kecemasan menulis tersebut. Kemudian metode yang saya gunakan itu menggunakan metode kualitatif atau pendekatan studi kasus. 15 siswa dipilih sebagai peserta, kemudian dikumpulkan, diberi kuesioner, dan kemudian saya menganalisis kelas. Berdasarkan penelitian, akan ditemukan apa saja faktor yang bisa mempengaruhi kecemasan menulis bahasa Inggris di kelas 9 ini. Kemudian ada background of study. Pada background of study ini akan dijelaskan seperti anxiety dalam writing bahasa Inggris ini, kayak menggunakan bahasa Inggris itu sudah terbiasa, apalagi bagi kita orang Indonesia yang dari dulu tuh sudah mempelajarinya. Namun mengajar bahasa Inggris itu tidak mudah dalam beberapa faktor seperti dalam menulis atau meningkatkan skill menulis. Oleh karena itu perlu kita teliti atau kita cari jalan keluar, faktor apa saja sih yang mempengaruhi sulitnya anak-anak didik kita belajar writing. Kemudian ketika sudah diketahui atau ditemukan faktor-faktor yang menghambat, maka harapannya faktor-faktor ini akan menjadi acuan kita untuk memperbaiki apa sajakah yang harus kita benahi agar anak-anak kita akan kemampuan menulisnya. Di sini akan dijelaskan atau dipaparkan oleh beberapa ahli juga, seperti yang pertama, writing is considered to be the most complex and difficult skill to master, and as a rule, it is more complex and difficult than writing in one native language. Menurut Bailey 2003. Kemudian ada juga Spielberger and Horowitz
Elaine and Cobb, 1986, defines that anxiety is a subjective feeling or tension, apprehension, nervousness, and worry associated with an arousal of the autonomic nervous system. The Oxford Advanced Learner's Dictionary, 1995, defines that anxiety as a nervous feeling caused by fear that something bad is going to happen. Anxiety is able to block and interferes the process of learning. Nah, itu anxiety di sini tuh ternyata bisa membuat kita tuh pelajaran kita tidak sampai. Jadi dalam memperbaiki atau mencari jalan keluar agar student kita tidak merasakan anxiety itu merupakan salah satu cara agar menolong pendidikan kita agar lebih berkembang juga. Ada juga Hasan 2001 defines writing anxiety as general avoidance of writing of situation perceived by the individuals to potentially require some amount of writing accompanied by the potential for evaluation of that writing. Ya, writing anxiety ini mempunyai negatif korelasi pada student karena dalam memperoleh kemampuan berbahasa khususnya dalam writing pastinya ya. Kemudian ada Cheng 2004 juga mengemukakan 3 tipe writing anxiety, yaitu somatic anxiety, avoidance behavior, dan cognitive anxiety. Setelah itu, based on the background above, jadi setelah kita tahu background penelitian kita, latar belakang penelitian kita adalah ingin mengetahui apa saja sih faktor-faktor yang membuat pelajar Indonesia itu merasakan anxiety dalam menulis. Maka penulis ingin mengetahui 1. Identify the level of self-anxiety of kelas 9 MTS Taruna Al-Quran in writing skills. Kemudian yang kedua itu faktor yang menyebabkan self-anxiety-nya itu apa aja. Kemudian yang ketiga, untuk menemukan seberapa jauh self-anxiety ini berdampak kepada kemampuan menulis bahasa Inggris bagi siswa. Kemudian ada poin yang kedua, setelah background of study ada formulation of the problem. The study proposes two questions. Pertama, what are the factors of student anxiety in learning writing English? Dan yang kedua, what are the types of students anxiety in learning writing? Kemudian poin yang ketiga, significance of the study. Theoretical significance. Study will contribute to change theory on student anxiety in learning writing English. Kemudian empirical significance yaitu study will provide empirical insight about student anxiety in learning writing English. Kemudian yang ketiga, practical significance yaitu can be benefit for the readers about information of student anxiety and learning writing English. Ada literature review. Yang pertama membahas foreign language anxiety. Foreign language anxiety can be related to 3 different of anxieties that are related to academic and social evaluation situations. Those are communication apprehension, fear of negative evaluation, and task anxiety. Menurut Joan
1986. Then, anxiety is able to block and interfere the process of learning. Foreign language anxiety is a special kind of anxiety related to foreign language class. Kemudian, anxiety in learning foreign language or second language is different from other anxieties because language anxiety is a special complex system of belief, feelings, self-perception, and behavior that usually happens in language classroom, which emerges because the complex system of learning process. Menurut Horowitz, 1986. Selanjutnya ada literatur review tentang writing anxiety. The concept of writing anxiety, also called writing apprehension, has been introduced by Daly and Miller in 1975. The term writing apprehension refer to writing specific anxiety. The definition given by Daly and Miller regarding writing apprehension is that its situation and subject specific individual differentiated with a person's tendencies to approach or avoid situation perceived to potentially require writing accompanied by some amount of perceived evaluation. Kemudian yang selanjutnya ada types of writing anxiety. Yang pertama, cognitive anxiety. Ini menurut Cheng 2004. Cognitive anxiety di sini itu bergantung pada kayak kepintaran kita pada bahasa Inggris ini, including negative expectation, preoccupation with performance, and concern about others' perception. How the students make their writing can be highly influenced by expectation from other student or teacher. For instance, the teacher give high expectation and the student have to achieve the high standard from teacher. So, it can affect the student's mental and they will more focus on other expectation rather than their own writing. Jadi mereka fokus kepada keinginan guru tapi tidak fokus pada tentang apa yang mereka tulis. Kemudian ada somatic anxiety. Somatic anxiety itu kayak perfeksi seorang atau psychological effect of the anxiety experience, kayak nervous, kemudian kalau benar-benar nggak bisa menulis. Seperti contohnya di sini adalah ketika student disuruh menulis 10 menit dan dikumpulkan. Mungkin awal-awal mereka nulis karena semuanya masih nulis biasa, 10 menit harus dikumpulkan. Semua studi nulis dan tidak ada yang merasa tertekan. Namun ketika sudah mendekati menit ke-10, teman-teman sudah mengumpulkan dan ada student yang belum selesai menulis, maka disitulah timbul anxiety atau kecemasan dalam menulis. Yang selanjutnya yang paling adalah avoidance anxiety. Avoidance anxiety ini tipe anxiety di mana student itu benar-benar tidak mau atau menghindari writing. This behavior aspect of the anxiety experience. Student di sini benar-benar tidak mau untuk menulis atau menghadiri kelas menulis atau tidak mengerjakan tugas menulisnya. Student cannot get any result on their writing. Ini yang paling parah. Kemudian dari peneliti sebelumnya, writing anxiety itu disebabkan oleh beberapa
problem seperti yang pertama, fear of negative evaluation and fear of test. Most students will feel anxious when their writing will be evaluated, and fear of test is very pervasive because writing test is regarded as productive activity that is influenced by time pressure strongly, menurut Zhang 2011. Kemudian ada juga time pressure yang tadi menurut Rezai dan Jafari 2014, writing in English for students is needed more time than writing in their mother language, of course. They need extra time to plan, write, and revise in order to make sure that their writing in English can be as good as writing in their first language. The student will feel anxious when they have to write under time pressure because they cannot concentrate to their writing. Nah, selanjutnya ada low self-confidence. Self-confidence is extremely important in determining this response of the students toward writing task. Kemudian ada language difficulties. Language difficulty is a common problem faced by foreign language learners when they write composition in English. Linguistic difficulties make them reluctant or lazy to write because grammar error, lack of vocabulary, atau ketidakpahaman student dalam grammar atau vocabulary yang masih kurang. Kemudian yang selanjutnya ada lack of topical knowledge, yaitu the low level of topical knowledge causes the student may experience anxiety. Jadi contoh saja kita disuruh menulis tentang saham atau e-money, cryptocurrency in digital, di era digital gitu aja contoh. Sedangkan kita tidak pernah mempelajari apa itu saham, belum paham apa itu investasi, maka dalam topik ini student bisa merasakan pressure dan menyebabkan writing anxiety. Kemudian lack of experience writing practice. Writing English composition is due to the lack of practice and expressing something using English. Students who rarely practice with their writing will give excessive concentration on the forms that they write, not on the content of essay. Writing practice ini ternyata sangat berpengaruh pada kemampuan writing seseorang dibandingkan student yang never practice. Nah, selanjutnya ada pressure for perfect work. Anxiety may occur because the learners feel in the pressure for perfect work. They believe that the perfect writing work is that which demands work and has more difficult standard. Menurut Bloom 1981, kayak terdoktrin bahwa dalam menulis yang bagus mereka harus melewati proses yang sulit terlebih dahulu. Kemudian ada previous study atau studi yang telah dilakukan sebelumnya. Ada menurut Rezai and Jafari pada tahun 2014 yang menginvestigasi levels, types, and causes of writing anxiety among Iranian students. A mixed method design yang dilakukan pada 120 pelajar bahasa Inggris di 2 institut menggunakan
instrument Second Language Writing Anxiety Inventory by Cheng 2004, dan juga Causes of Writing Anxiety Inventory, teori yang dikembangkan sendiri. Dua metode ini yaitu observasi dan menggunakan tes menunjukkan bahwa there is a high level of anxiety among Iranian English learners, English foreign learners yang akan memberikan writing anxiety dalam tipe yang dominan. Beberapa faktor yang memberi pengaruh besar, diantaranya ada teachers negative feedback, kemudian low of self-confidence, dan juga poor of linguistic knowledge. Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Ningsih 2015, hasilnya yaitu there are three major factors of writing anxiety among first semester. Yang pertama adalah language difficulties, temperature, dan insufficient writing practice. Poin selanjutnya ada research design, yaitu menjelaskan bagaimana gambaran research yang akan dilakukan, yaitu menggunakan qualitative research method, kemudian juga pendekatan kualitatif, yang pertama akan mengisi kuesioner by Cheng 2005 yang dikenal sebagai Second Language Writing Anxiety Inventory. Kemudian untuk mengetahui level dan tipe writing anxiety dari partisipan yang berisi 22 statement dan 4 response, strongly agree, disagree, or strongly disagree. Kemudian yang kedua ada instrumen yang kedua atau questionnaire yang kedua ada Writing Strategy Skill Development by Rovi yang berisi 26 question dengan 5 choice atau response: never or almost, never true of me, generally not true of me, somewhat true of me, generally true of me, and always or almost always true of me. Selain dua kuesioner di atas, saya juga akan mengamati kelas saat pembelajaran writing dan melihat hasil atau perilaku siswa saat tugas dan pembelajaran menulis atau writing. Setting dan partisipan yaitu kelas 9 MTS Taruna Al-Quran yang kurang lebih berisi 30 anak. Untuk sampel dari kelas 9. Poin selanjutnya ada data collection, akan menggunakan questionnaire dan classroom observation. According to Narbuko 1997, observation is data collection techniques that are implemented through an observation, accompanied by not keeping record of the circumstance or behavior of an object, seperti teaching, interaction, dan learning feedback,
atau children behavior saat di pembelajaran dan penugasan writing ini. Kemudian selanjutnya ada data analysis. In this data analysis, data akan dianalisis melalui metode kualitatif. According to Miles and Huberman, 1992, suggests the activity in qualitative data analysis is conducted in operationally and continuously. So, data is for the step that must be passed through during the analysis. Ada 3, yaitu data reduction, data display, dan verification. Background of studi ini juga bisa dinamakan dengan rumusan masalah. Dan saya menggunakan rumusan masalah deskriptif, di mana adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap kebenaran variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Jadi variabelnya berdiri sendiri. Contoh pertanyaannya, seberapa baik kinerja departemen, atau bagaimanakah sikap masyarakat, seberapa tinggi efektivitas. Nah, di sini saya akan mencari tahu seberapa tinggi tingkat kecemasan siswa dalam pembelajaran writing English. Kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup banyak, cukup besar, dan tersebar di wilayah yang luas. Observasi menurut Sutrisno Hadi 1986 mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dan 2 di antara yang terpenting adalah proses pengamatan, dan ingatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.